khotbah hari ini, yaitu apakah pertobatan yang sungguh dan mengapa bertobat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan pada jam yang lalu. Dan kami berdoa untuk jam selanjutnya. Kami percaya Tuhan akan bekerja lagi. Tuhan akan terus berada di sini. Tuhan akan berkata-kata kepada kami melalui hamba-Mu yang hina ini. Bersihkanlah hati kami, bersihkanlah pikiran kami, bersihkanlah mulut kami, sehingga kami layak dipakai oleh Tuhan. Dan bersihkanlah telinga kami, sehingga kami layak mendengarkan firman Tuhan. Firman yang suci yang menyucikan manusia. Firman Tuhan yang benar yang membawa manusia kepada kebenaran. Firman Tuhan yang kekal yang memberikan pengharapan dan petunjuk jalan untuk kekekalan. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah, yang akan merubah hidup manusia dari ketidakberesan menjadi hidup yang taat kepada Tuhan. Terima doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, jikalau kita tanya apakah tema yang inti di dalam kitab suci, apakah makna sesungguhnya yang disimbolkan dalam seluruh wahyu dari Kejadian sampai kepada Wahyu, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jawaban adalah Tuhan berbicara kepada manusia. Tuhan memanggil manusia. Kenapa Tuhan memanggil manusia? Karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Kenapa Tuhan bicara kepada manusia? Karena manusia sudah menyeleweng dari Tuhan. Maka seluruh pembicaraan yang tersimpan di perjanjian lama dan perjanjian baru adalah manusia yang berdosa. Bertobatlah, kembali kepada Yesus Kristus. Karena di dalam diri dia Tuhan Allah sudah menyediakan keselamatan. The Lord who made you and create you after His image and likeness is the Lord who sent Jesus Christ to save you, to make you return to Him. You should repent. Saudara-saudara, bertobatlah kamu dari perjanjian lama. Diberikan dulu akan 10 hukum, diberikan dulu akan Taurat, supaya kita tahu sebenarnya yang Tuhan mau itu apa. Tuhan mau kita menjadi orang yang cinta Tuhan, yang bersyukur kepada Dia, yang beriman kepada Dia, yang menyembah Dia, yang takut kepada Dia, yang menjalankan kehendak Dia. Tuhan mau kita menjadi orang yang menghormati orang tua, menjadi orang yang tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, dan tidak menginginkan kemilikan orang lain. Semua yang dituntut dalam kitab suci ditulis dengan jelas. What is demanded by God to human being, lalu disimpulkan di dalam Mika, disimpulkan di dalam perjanjian baru. Tuhan mau kita hidup takut kepada Allah. Tuhan mau kita hidup dengan rendah hati. Tuhan mau kita hidup penuh kemurahan. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran, keadilan. Tuhan mau kita hidup berjalan dengan Tuhan di dalam seluruh hidup kita di dunia ini. To walk with God, to live together with God, to live before God. Itulah manusia. Tuhan mau kita menjadi manusia demikian. Tapi berapa waktu kita sebenarnya sama sekali tidak menggubris Tuhan Allah. Kita ke gereja hanya kita orang agama. He was a religious man. A religious man to all the liturgy and all the duty responsibility as a man go to the church. Kita ke gereja, kita melakukan semua syariat, kita melakukan semua kewajiban sebagai manusia menurut peraturan agama. Tetapi kita adalah manusia agama yang tidak ada Yesus Kristus. We are religious men without Christ. We call ourselves religious men. Kita menjadi orang beragama menurut tafsiran orang luar. Inilah yang sering ke gereja. Inilah orang beragama. Jubahnya jubah agama, cara doa agama. Tapi hati kita tidak ada Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu Paulus menganiaya orang Kristen, pada waktu Paulus melihat orang lempar batu membunuh Stefanus, dia senang sekali. Pada saat itu dia begitu jahat, begitu menginginkan kematian seorang yang baik. Tetapi pada saat itu dia adalah orang agamawan. Dia adalah orang yang rutin ke sinagoge, pergi ke rumah sembahyang.
Dia adalah dari umur 8 sudah disunat. Dari kecil mengikuti agama Yahudi. Dia setiap minggu ke gereja. Dia berpuasa. Dia memberikan perpuluhan. Dia bahkan berdakwah. Dia adalah orang yang sangat-sangat tinggi di dalam derajat agamanya. Mungkin dia adalah seorang anggota kongres yang disebut Sanhedrian di dalam agama Yahudi. Tetapi saudara-saudara, dia adalah seseorang yang tidak mengenal Tuhan. Dari mana engkau tahu dia mengenal Tuhan? Kau tahu itu Paulus tidak mengenal Tuhan. Pada waktu Yesus menyatakan diri kepada dia, tengah-tengah dia memasuki ke dalam kota Damaskus dengan cahaya yang besar menyinari dia. Dia tahu ini pasti Tuhan. Dia tahu ini lebih besar cahaya dari matahari. Kalau bukan Tuhan, tak mungkin. Lalu dia mengatakan, "Oh Adonai, my Lord, Tuhan, siapakah engkau?" Loh, dia seorang agamawan yang mengajar tentang teologi. Dia profesor akademik teologi. Dia seorang pemimpin agama. Waktu bertemu dia tahu ini Tuhan. Tetapi mengangkat kalimat Tuhan disambung dengan siapakah engkau? Berarti dia bertuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Berarti dia mengajar Tuhan tapi dia tidak tahu Tuhan itu siapa. Dia tidak bisa tidak ngaku ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin mempunyai kuasa besar ini. Kalau bukan Tuhan dia mungkin mempunyai cahaya dahsyat ini. Cahaya yang melampaui cahaya dari matahari. Ini kalau bukan Tuhan siapa? Ini Tuhan. Tetapi Tuhan, siapakah engkau? Kalau engkau bilang Stephen Tong, siapakah engkau? Saya bilang gila lu. Lu sudah tahu saya Stephen Tong, kenapa tanya saya Stephen Tong siapa? Justru yang menyebut Tuhan ada orang tidak kenal Tuhan. Orang banyak khotbah tentang Roh Kudus yang paling tak ngerti doktrin Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau saya bicara ini terus, engkau akan merasa malu. Banyak orang di dalam gereja, tetapi hati mereka di luar gereja. Banyak orang di atas mimbar, hatinya bukan untuk firman, untuk uang. Banyak orang kelihatan cinta Tuhan, hatinya adalah mammon, bukan adalah Tuhan. Sehingga you have Christianity, you have religion, you are religious man with a Christ. Dan apa yang harus kita kerjakan? Yesus mulai perjanjian baru dengan kalimat bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu. Yesus bicara kepada siapa? Kepada ateis? Bukan. Kepada komunis? Bukan. Kepada orang yang tidak mengenal agama? Bukan. Kepada orang Yahudi yang 1500 tahun yang lalu sudah menerima Taurat dari Musa, yang menghafal 10 hukum, yang mempelajari semua syariat Taurat, yang mempelajari semua firman Tuhan, yang telah menerima ajaran-ajaran daripada Nabi Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Daniel, Hosea, dan semua nabi-nabi yang lain. Yesus berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalimat itu bukan dibicarakan kepada orang ateis. Kalimat itu bukan dibicarakan kepada orang komunis. Kalimat itu bukan dibicarakan kepada agama-agama kafir yang berada di luar Yerusalem, atau yang dianut oleh orang-orang bukan suku Yahudi. Justru dikatakan kepada orang-orang yang mengaku diri orang yang sudah mengenal Tuhan. Repent ye, because the kingdom of God is at hand. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kamu. Saudara-saudara, kalimat bertobatlah muncul di dalam perjanjian lama, perjanjian sampai pada buku terakhir kitab Wahyu. Tuhan Yesus berkata, menulis surat kepada 7 gereja, dari Efesus, Smyrna, terus sampai Laodikia. 7 gereja, tetap Tuhan berkata, bertobatlah kamu. Bertobatlah kamu, bertobatlah kamu, bertobat kamu. 4 kali seruan gereja harus bertobat. Adakah gereja yang tidak bersalah? Ada gereja yang sombong tidak perlu bertobat? Tidak ada. Gereja-gereja yang sudah ratusan tahun tetap harus bertobat. Di dalam kesalahan-kesalahan kita perlu bertobat. Banyak kesalahan daripada gereja-gereja yang tua, bertobat. Banyak orang-orang yang cinta Tuhan yang menjadi syamas, menjadi tua-tua, menjadi pendeta. Aku akan mencabut namamu daripada buku ayatku. Jika engkau tidak bertobat, engkau akan binasa seperti yang lain. Bertobatlah kamu. Yesus datang ke dunia, kalimat pertama di khotbahnya adalah bertobatlah kamu. Yohanes membaptis, kalimat pertama adalah bertobatlah kamu. Bertobat, bertobat.
Apakah artinya pertobatan itu? Mengapa bertobat? Bertobat berarti meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Semua 1, 2, 3. Meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Sekarang banyak kebaktian KKR tidak lagi membicarakan hidup suci itu apa, tidak lagi bicarakan kembali kepada Tuhan itu apa, tidak bicarakan lagi iman itu apa, tidak bicarakan lagi harus hidup suci dan adil seperti apa. Bukan untuk mencari orang kaya, bukan pergi kota-kota besar. Saya bukan pendeta biasa. Bolehkah saya ngasuh, Bang? Sudah khotbah terus. Ini namanya sejarah. Saudara-saudara, pada waktu tobatlah, umurnya 30, sudah dipenjarakan dan dipenggal kepalanya. Yesus berkhotbah 3 tahun setama, teriak dengan api, dengan beban, dengan setia, dengan jujur memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, puji Tuhan, firman Tuhan berkata bertobatlah, bertobatlah. Manusia harus bertobat. Bertobat itu mulai dari mana? Dari hati, bukan dari luar. Coba gini ya, baru menjadi gini. Nah, ini tobat. Bukan. You should repent from your heart, the inner part of your life, for the basic, the understanding and the basic turning of your soul. Dan engkau berkata, Tuhan, saya mau bertobat dari sedalam-dalamnya batin saya. Yohanes mengatakan, engkau bukan saja mempunyai hati pertobatan, lalu engkau sampai akhirnya menghasilkan buah pertobatan. The heart of repentance and the fruit of repentance menjadi satu. Pertobatan daripada hati. Hatimu kembali kepadaku. Hei anakku, serahkan hatimu kepadaku. Matamu harus mengetahui dan menyenangkan perjalananku. Pertobatan berarti engkau betul-betul mengetahui apa itu dosa. Engkau betul mengetahui apa itu siksaan daripada setan. Engkau bukan menikmati dosa. Pertobatan bukan pengakuan di mulut. Saya berkata kepada saudara, jangan kira ilmu jiwa akan membereskan semua kesalahan, kesulitan yang ada padamu. Kecuali kau kembali kepada Tuhan, tidak ada jalan lain. Amin. Man are created for God, and God can leave the vacuum so big in our heart that it's only for Him to dwell inside. If you do not invite God into your heart, you never get satisfactory. If you are not believing in God and truly satisfied in Him, you will never be left for emptiness, disaster forever and ever. Manusia dicipta oleh Tuhan, maka Tuhan menciptakan manusia bagi Tuhan Allah. Kecuali manusia itu kembali kepada Tuhan Allah dan menyatakan diri, perlu Tuhan masuk dan berdiam di dalam hatimu. Engkau tidak mungkin memuaskan diri, hatimu kosong. Maka dia mengatakan, should I take the medicine? Should I go to the psychiatrist? Should I commit a suicide? Or should I return to God? Akhirnya Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Pertobatan berarti meninggalkan dosa. Pertobatan berarti kembali kepada Yesus Kristus, bukan kembali kepada agama. Saudara-saudara sekalian, meninggalkan dosa karena apa? Kita tidak pernah mendapatkan kepuasan dari dosa. Mengapa meninggalkan dosa? Karena dosa hanya penyelewengan yang membawa kita keluar dari anugerah Tuhan. Kita harus meninggalkan dosa, karena dosa hanya merupakan obat racun yang dibungkus dengan gula yang manis. Pada waktu engkau pegang tangan perempuan, berzina dengan dia, bersetubuh dengan dia, engkau rasa enak, birahi, nafsu merasa enak. Tapi di belakang gula yang adalah manis di luar, dalamnya ada racun yang mematikan. Itu dosa. Saudara-saudara, orang berjudi ada sukacita? Tidak. Yang melacur ada sukacita? Tidak. Yang ada kesenangan sementara daripada sensual happiness, sensual satisfaction, sensual stimulation. Itu sesuatu penghiburan yang menipu diri, sehingga secara sense, secara indera engkau mendapatkan kesukaan, tetapi di dalam hatimu engkau akan mendapatkan kepahitan. Saudara-saudara, pertobatan berarti meninggalkan dosa. Kenapa engkau tidak meninggalkan dosa? Karena engkau masih menikmati. Kenapa tidak meninggalkan dosa? Enak kok. Seorang majelis gereja saya, tidak ngerti kenapa banyak orang selingkuh.
Kenapa sudah menikah masih mau cari perempuan lain? Kenapa suaminya tidak ada, curi-curi panggil laki tidur sama dia? Kenapa cewek-cewek cowok-cowok tidak malu? Lalu majelis kehormatan, sekarang gua tahu, enak. Seleweng itu enak, selingkuh itu enak. Tapi saya mau tanya, enak berapa lama? Enak berapa menit? Sesudah teguran hati nurani tidak habis-habis, terus menuduh engkau. Itulah dosa. Setan tidak pernah dagang rugi. Semua 1, 2, 3. Setan tidak pernah dagang rugi. Engkau diinvest, kasih sukacita 5 menit, lalu mendapatkan bunganya seumur hidup disiksa. Engkau mendapatkan kenikmatan sementara, lalu bahagia yang kekal dari Tuhan itu dirampas. Setan tidak pernah berdagang rugi. Banyak orang Kristen yang mengerti siasatnya setan. Cuma tahunya saya mau enak, saya mau enak, saya mau enak. Lalu engkau jerumus terus berada di dalam dosa, tak habis-habis. Saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata, hey, my son, return to me and give your heart to me and your eyes to be delighted in the ways I prepare for you. Aku mempersiapkan jalan untuk kamu. Senangilah jalan itu. Bertobat berarti meninggalkan dosa. Depart from your sin. Kenapa meninggalkan dosa? Karena engkau tahu itu dosa. Kenapa tahu dosa? Karena firman Tuhan mengatakan itu dosa. Jangan ditipu oleh setan. Setan akan berkata uang palsu itu uang asli. Setan berkata kepahitan dosa itu kemanisan. Setan berkata melanggar itu hakmu. Setan berkata kebebasan itu adalah tidak usah diikat. Semua ajaran dari iblis adalah ajaran membutakan rohanimu, membiuskan hati nuranimu, dan memberikan janji-janji palsu sehingga engkau meninggalkan Tuhan. Oh saudara-saudara sekalian, setan menipu, setan merayu, setan menggoda, setan memakai segala sesuatu mengkelabui rohani dan mata tajam kita kepada Tuhan. Akhirnya kita ditipu dan kita jerumus dalam dosa. Kenapa bertobat? Karena mengenal itu dosa. Kenapa bertobat? Karena engkau mengetahui itu akan membawa engkau menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, saya tidak pernah melihat orang yang berzina akhirnya hidup dengan bahagia sampai mati. Saya tidak pernah melihat orang yang berjudi akhirnya waktu tua itu sangat bersuka cita. Saya tidak pernah melihat orang yang menyeleweng keluarganya akhirnya tidak diancam perpecahan. Saya tidak pernah melihat orang yang mencuri itu akhirnya menjadi kaya raya sampai mati. Yang korupsi, yang curi akhirnya tidak ada bahagia. Engkau hebat berdosa, Tuhan menghukum lebih hebat lagi. Amin. Engkau melarikan diri sini sana, melarikan diri berapa tuntutan Tuhan, Tuhan akan menangkap engkau kembali, membuat akan malu. Jangan main-main. Mengapa kita bertobat? Karena kita mengetahui apa itu dosa. Dan kita mengetahui apa itu dosa. Karena firman Tuhan telah berkata kepada kita, orang yang tidak membaca kitab suci atau orang baca kitab suci dengan sengaja mengikuti pentafsiran yang salah adalah orang yang lebih bodoh dari orang bodoh biasa. Karena mereka bodoh, tidak mau mengerti kebenaran Tuhan. Kalau engkau mengenal Tuhan, kenali dia dengan sungguh-sungguh. Jangan kenali Tuhan, mengenal Tuhan separuh-separuh. Saya maafkan harus berkata kepada saudara, kalau engkau mau jadi pendeta yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Amin. Jangan menjadi pendeta yang separuh-separuh, seperti belajar, seperti tidak, semengerti, seperti dia, lalu tafsirnya salah. Tadi sore saya bicara panjang tentang kalimat, jikalau engkau doa pakai namaku, Bapakku akan berikan kepadamu. Apa artinya? Berdoa minta apa saja. Saya tanya, apa saja itu apa saja? Apa saja itu apa saja? Pokoknya apa saja. Begitu. Kalau gini, Tuhan, aku minta engkau akan berikan kan? Aku minta 5 nyonya, boleh nggak? Katanya apa saja, ya. Oh Tuhan, apa saja asal namamu diberikan. Aku minta 7 kapal terbang, boleh nggak? Aku minta berzina seenaknya. Aku minta melanggar segala peraturan. Aku minta melarikan diri dari pajak. Aku minta tidak usah sekolah tapi nomor 1. Apa saja itu apa saja.
Hanya orang gila yang mengatakan apa saja itu apa saja. Apa saja itu adalah apa saja di dalam perjanjian Allah. Apa saja dalam kehendak Allah. Apa saja yang berada di dalam prinsip Allah. Pentafsir-pentafsir yang naik mimbar berkhotbah menyelewengkan kitab suci dan menyelewengkan mensesatkan orang Kristen, terkutuklah dia. Saudara-saudara, dan pengajaran-pengajaran minta apa saja diberkati, dimulai dari pendeta besar di Korea. Minta Tuhan kasih Rolls Royce, kasih tahu warnanya biru muda atau ungu atau marun. Kasih tahu engkau mau berapa cc, 6.000 atau 8.000 cc. Kasih tahu sama Tuhan nomornya apa, B1111. Kasih tahu sama Tuhan knalpotnya 4. Kasih tahu sama Tuhan tahunnya 2012 atau Phantom atau Silver Shadow yang paling mahal, yang paling gengsi. Minta saja, karena Tuhan Yesus mengatakan minta apa saja. Tanya dia, apa saja itu apa sih? Ya itu apa saja. Begitu. Waktu Yesus mengajar doa ada 3 tahap. Tahap pertama di dalam doa, carilah dulu kerajaan dan kepada Allah. Di mana itu? Matius itu khotbah pertama-tama Yesus datang menjadi juru selamat. Masih mulai bekerja 3 tahun setengah. Waktu permulaan sudah mengajar doa harus cari kerajaan Allah. Lalu tahap kedua, waktu mereka tanya, Yesus, kami harus bagaimana berdoa? Coba ajarin kami dong. Yesus makan, carilah keadaan Allah dengan My Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on the earth just as in heaven. Doa tentang nama Tuhan dipermuliakan, kerajaannya datang, kehendaknya terjadi. Bukan doa minta apa saja. Lalu tahap terakhir, yaitu tahap doa Bapa kami di akar, engkau lah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan dan kuasa. Ini tahap di tengah-tengah 3 tahun setengah itu. Tahap terakhir di dalam Yohanes 14, minta apa saja Tuhan Allahku akan berikan kepada asal pakai namaku. Masakan dari permulaan sudah mengajar doa pakai kerajaan dan keadilan kebenaran Allah. Akhirnya menjadi apa saja sembarangan. Kalau gini murid Yesus 3 tahun setengah mengikut Yesus, makin lama makin bodoh, makin itu bukan evolusi, itu devolusi. Makin rusak, makin bodoh, makin tidak kenal. Itu bukan ajaran kekristenan. Tetapi kenapa mengajar begini? Karena itulah sistematik daripada sesuatu nilai yang tidak mematuh kepada Alkitab. Tidak mau cari prinsip-prinsip Alkitab yang sesungguhnya. Cari senangnya daging. Daging mau apa? Ikuti saja. Alkitab telah twisting, manipulating, changing of the principle of the Bible and guide Christians go into blind spirituality. Banyak orang Kristen dibutakan oleh ajaran-ajaran salah. Nah, ajaran-ajaran salah diajarkan dari mimbar, dan mimbar diserahkan kepada orang yang tidak mau belajar baik-baik, tidak mengerti firman Tuhan. Engkau bilang kalau belajar teologi pasti ngerti. Tidak. Saya akan mencari orang. Saya suruh khotbah. Saya tahu apa itu khotbah. Kalau dia tidak ngerti, meskipun dia belajar tinggi, tetap percuma. Tapi kalau dia betul-betul belajar, dia pasti mengerti. Itu yang dipercayakan. Saudara-saudara sekalian, bertobat, dan bertobat menurut prinsip Alkitab. Saudara-saudara, pertobatan paling sedikit mengandung 7 prinsip yang saya tidak katakan sekarang. Tapi di dalam hal ada 3 hal yang saya katakan. Pertama, to know what is a sin, and you truly understand the meaning of sin. Dosa ada 7 sifat definisi lagi. Saya tidak khotbah lagi. Tapi dosa adalah berpusat pada diri dan meninggalkan pimpinan Tuhan. Center life is sin. The core of sin is the center life. Hidup bersandar berdiri, hidup konsentrasi ke berdiri, tidak peduli orang lain, tidak peduli Tuhan, tidak peduli orang-orang kau kenal, tidak peduli gereja. Pokoknya saya mau ini, ya ini. Itu namanya dosa. When you center your life in yourself, you only take care of yourself and your own mind, your own decision. You are sinning.
Engkau sedang berdosa kalau engkau hidup hanya tersendiri, hanya hidup untuk dirimu sendiri. Itulah dosa. Maka dosa harus diketahui. What is sin? Apa itu dosa? Mengetahui dosa adalah hidup pada diri dan meninggalkan Tuhan. Dosa adalah memihak setan tapi melawan Tuhan. Dosa adalah memihak yang kesalahan tapi melawan kebenaran. Dosa adalah memegang akan ketidakadilan lalu melawan keadilan. Ini semua ada definisi dosa. Saudara-saudara, bukan saja demikian, engkau harus mengenal dosa, karena dosa adalah berbuat untuk melawan kehendak Allah. Daud berkata, pada waktu saya masih di rahim ibuku, aku sudah menjauhkan diri dari Tuhan. Belum lahir loh. Belum lahir kok bisa berdosa. Karena waktu itu mementingkan diri. Dan aku telah melanggar. Aku telah melawan Tuhan. Pada waktu saya masih di rahim ibu. Puji Tuhan, di rahim ibu itu 2 kalimat. Waktu saya masih di rahim ibu, saya sudah bersalah kepada Tuhan Allah. Tetapi Paulus berkata, waktu saya masih di rahim ibu, saya sudah dipanggil Tuhan. Not even my birth, when I was still in the womb of my mother, the calling from God is coming upon me. Sebelum dunia diciptakan, kita sudah dipanggil. Jadi dosa itu apa? Dosa yaitu melawan Tuhan, the rebellion to God. Melawan Tuhan, berontak kepada Tuhan. Itu namanya dosa. Mengetahui dosa, saudara-saudara. Kedua, membenci dosa. Saudara, engkau mencintai dosa? Enak kok. Karena enak mencintai. You like your sin. You love your sin. You love to commit sin. Because your emotion is for the sin. Emosinya untuk memihak dosa. Tapi orang kalau sudah betul-betul bertobat, atau pertobatan sudah dikerjakan Roh Kudus di hatinya, dia mulai membenci dosa. Tidak berani berdosa, benci dosa. Saudara-saudara sekalian, adakah kita membenci dosa? Adakah perasaan benci kepada dosa itu? Kalau tidak ada, engkau belum bertobat. Pertobatan sesungguhnya mengandung mengenal dosa, dan kedua membenci dosa, bukan lagi mencintai dosa. Saudara-saudara, pada waktu saya pertama kali khotbah di Hong Kong, menghebohkan kota Hong Kong, tidak pernah tersangka seorang anak muda umur 29 sampai 30 bikin di kebaktian di Hong Kong penuh, sesak gereja penuh begitu. Baru saat itu setelah saya berkhotbah, pulang saya tinggal di rumahnya famili saya. Lalu famili mengatakan, sekarang sudah selesai khotbah jam 10 dong, ayo sama saya pergi night club. Gua heran. Apa-apa saya pengkhotbah kok suruh ke night. Tidak apa-apa, lu mesti tahu orang muda sekarang lain. Lu kok goblok sih, khotbah setengah mati, terus malam-malam tidur. Dansa sama saya, pergi cari pelacur. Saya no, I'm not going there. Lu mesti coba-coba. Tak kasih tahu ya, di Indonesia banyak orang mengintai kamu. Di sini, puji Tuhan, tidak ada yang tahu. Kesempatan. Saya bilang no. Kenapa no? No. Oh, saya tahu, lu sudah capek. Kalau gini, tunggu 2 hari waktu tidak khotbah. Kenapa no? Because I have my Lord. I should live in a holy life. I should live to please my God. Kenapa? I hate sin. Saya benci dosa. Jangan menggoda saya. Jangan bawa saya. Oh, tidak boleh ya. Oh, Kristen tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak mau. Semua, 1, 2, 3. Bukan tidak boleh, tapi tidak mau. Satu kali saya dengar khotbah Andrew G. Engkau perlu merokok. Oh, ini pendeta ngomong gini gendeng ah. Engkau perlu minum arak. Engkau pergi melacur. Engkau perlu pelacur. Engkau perlu berzina. Engkau perlu berzina, berjudi, berbuat dosa, bernafsu, apa saja. Saya bilang gila ya. Saya dari kecil tidak pernah dengar pendeta yang mengatakan engkau pergi melacur, engkau pergi berzina, karena engkau perlu. Kalau saya melotot lihat dia ini, hari ini pikun tidak dia ya? Artinya lagi main-main. Lalu dia tanya tambah 1 kalimat. Karena engkau kalau tidak ada itu, engkau lebih cepat bunuh diri. Wah, saya baru sadar. Orang tidak Kristen kenapa harus melatih? Sebelum nikah, main seks dong. Tidur dulu dong.
main perjinahan dong. Kenapa? Ini kan kebebasan pemuda. Engkau mabuk-mabuk dong. Ya, engkau pergi cari pelacur dong. Engkau pergi dan berbuat dosa karena engkau masih muda. Mumpung masih muda, orang masih mau dansa. Lu sudah tua, siapa mau lu? Mumpung masih muda berani berbuat dosa. Saudara-saudara, orang Kristen yang sudah diselamatkan bukan demikian. Orang yang bertobat adalah orang yang mengetahui what is sin. Kedua, I hate sin. Aku membenci dosa. Kalau engkau sudah bertobat, engkau jangan pergi lagi. Kalau bertobat, engkau harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan. You know what is sin. You hate sin. And you truly leave your sin. Meninggalkan dosamu. Say bye-bye to all wrongdoings. Say bye-bye to your wild sexual desire. Say bye-bye to your prodigal reasoning. Say bye-bye to all the temptation from Satan. Pertobatan. Dan pertobatan harus membayar kerugian orang lain. Sakyus berkata, jikalau aku pernah menipu orang lain atau aku pernah merugikan orang lain, aku akan memberikan kembali 4 kali yang pernah saya tipu. Itu pertobatan. Engkau curi arloji orang lain, sudah curi engkau bilang puji Tuhan tidak ada orang lihat. Arloji Rolex ketinggalan di meja. This is my opportunity. Saya dari dulu kepingin Rolex. Ini kesempatan. Lihat kanan, lihat kiri, atas, bawah tidak ada. Puji Tuhan. Lalu ikut KKR, sudah bertobat, nangis-nangis. Sudah selesai Tuhan, aku bertobat. Sudah bertobat, tapi Rolex punya saya. Tidak boleh dong. Kalau engkau tahu ini, engkau curi, engkau kembalikan. Engkau cari orangnya. Kalau tidak ada, cari polisi, kembalikan. Engkau bilang, enak aja, jadi milik polisi dong. Saya berkata kepada saudara, di Taiwan 2 kali terjadi orang menemukan uang beratusan juta, sama dengan Indonesia ratusan juta, tapi orang itu tidak ambil, bawa kembali ke polisi. Lalu diminta, dicatat di surat kabar, siapa yang memiliki uang yang hilang itu, datang ambil. Orang bersyukur di Taiwan masih ada orang jujur seperti ini. Ratusan juta tidak ambil. Kalau orang bukan Kristen pun mengerti bagaimana menjadi orang jujur, bagaimana orang Kristen karena sudah bertobat. Saya sangat malu di Indonesia banyak kantong Kristen, kantong Kristen, kantong Kristen. Banyak orang Kristen yang kantongnya ada Kristen. Satu kali saya naik mobil dengan nyonya saya dari Aceh, 12 jam sampai di Medan. Jam 7 pagi berangkat, sampai malam jam 7:30 belum masuk kota. Baru berada di tempat turunkan penumpang 1, 2, 3. Pada waktu sudah masuk dan daerah ribut sekali. Saya bilang sama kenek yang di atas, tolong ya, koperku yang warna itu jaga baik-baik, jangan sampai hilang. Karena saya punya khotbah di dalam, semua kitab suci di dalam. Lalu orang itu bilang, Pak, jangan takut Pak. Di sini aman Pak. Oh aman ya. Pokoknya jaga baik-baik ya. Itu koperku jangan hilang. Lalu dijawab apa tahu? Di sini aman Pak. Nanti kalau bus lewat ke daerah Kristen, itu banyak copetnya Pak. Jadi saya kasih tahu, nyaman di sini, nggak usah khawatir ya. Nanti sudah masuk daerah Kristen, saya akan hati-hati, kopermu ini jangan diambil orang. Saya tadinya mau menginjil dia, nggak bisa sekarang. Silakan percaya Yesus. Jadi percaya Yesus, jadi orang Kristen suka copet-copet itu ya. Saya tidak tahu gimana jawabnya. Karena apa? Religious man without Christ, not true repentance. Tidak bertobat sungguh-sungguh. Engkau main-main sama Tuhan. Saudara-saudara, saya dulu menyeleweng. My human reasoning betray God. Saya menyeleweng, bukan bikin mabuk-mabuk. Saya menyeleweng, saya percaya ateisme, evolusionisme, dialektika materialisme, dan evolusionisme. Semua ajaran-ajaran yang paling mutakhir pada saat itu, semua saya mengikuti. Nah, saya melawan Tuhan. Pikiran saya menyeleweng. Sampai satu hari saya bertobat, bawa kembali Tuhan. Dengan pengertian-pengertian koreksi hidup saya. Kembali kepada Tuhan. Meninggalkan lagi. Saya tidak mungkin kembali lagi kepada ajaran-ajaran yang salah. Karena saya tahu saya sudah kembali kepada Tuhan. Bertobatlah kamu
Dan pertobatan yang sejati adalah pertobat karena engkau mengetahui apa itu dosa, engkau membenci apa itu dosa, dan engkau mengambil keputusan meninggalkan dosa dan tidak kembali lagi. Once you forsake, depart from sin, never return, never go back to your sinning nature, to the sinning habits. Tidak lagi hidup yang kebiasaan berdosa. Engkau harus membersihkan diri. Paulus berkata, now I'm a new being, new creation, because Jesus has changed me. Yesus sudah merubah saya, sekarang saya menjadi makhluk yang baru. All things is now renewed. Semuanya sudah diperbarui. Yang lama sudah pergi. Sekarang saya milik Tuhan. Saya tidak kembali lagi. Kembali balik ke dalam hidup dosa yang lama. Tidak. Sekarang aku milik Tuhan. Lalu Paulus berkata, give your body to Jesus Christ. Tubuhmu harus memuliakan Tuhan. Karena engkau ditebus dengan harga yang mahal. You are purchased with the blood of Jesus Christ and returned to God with a high price paid, the blood of Jesus Christ. Petrus mengatakan, we are redeemed not because of the gold or silver, but we are paid with a high price, the precious blood of Jesus Christ. Kita kembali kepada Tuhan, kita menjadi orang Kristen, kita bertobat dan kita milik Tuhan. Karena kita sudah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu harga Yesus dengan darahnya yang mahal. Dialirkan di atas kayu salib, mengganti engkau dan saya. Maka setelah saya menjadi orang Kristen, saya bertobat. Saya ingat harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Saya ingat dia sudah mati, bagi saya sudah bayar itu. Saya tidak mau lagi membuat susah. Saya tidak lagi mendukakan Yesus. Tidak lagi menyedihkan hati Yesus Kristus. Bertobat berarti meninggalkan dosa. Bukan saja mengenal dosa, bukan saja membenci dosa, tapi meninggalkan dosa dan membayar kerugian orang lain. Saudara-saudara sekalian, engkau pernah bersalah sama siapa? Pergi ke siap, minta dia ampuni engkau. Pernah memusuhi siapa? Sekarang engkau sudah bertobat, pergi ke rumahnya, saya minta pengampunan. Tuhan ampuni engkau melalui orang engkau benci, dan engkau diperbarui, hidup menjadi lain, hidup menjadi baru, hidup menjadi penuh cinta kasih. Cintailah orang tua orang lain seperti orang tuamu. Cintailah anak orang lain seperti anakmu. Cintailah saudara orang lain seperti saudaramu. Asal jangan cintailah istri orang lain seperti istrimu. Saudara-saudara, jadilah orang berubah. You change your life, but you repent. Engkau sudah bertobat. Dan orang yang sudah bertobat, dia hidup suci. Mintalah Tuhan memelihara engkau daripada kenajisan. Ayub berkata, aku berjanji dengan mataku, bolehkah aku terus melihat perawan yang cantik? No, I promise with my eyes. Aku berjanji dengan mataku. Janjilah dengan matamu, karena matamu sekarang milik Tuhan. Sekarang mata aku serahkan kepada Tuhan. Tuhan terimalah mataku, Tuhan terimalah telingaku, Tuhan terimalah mulutku, Tuhan terimalah tanganku, Tuhan terimalah kakiku, Tuhan terimalah bibirku. What I talk for the truth, what I work for the Lord, what I see, only those holy things. Dengan demikian orang yang bertobat, ada orang memperbarui diri dan mempersembahkan satu persatu organ tubuhnya menjadi alat kebenaran. To be the instrument of the righteousness. I dedicate my eye, my ear, my nose, my mouth, my hand, my feet to you. Saudara-saudara, dan engkau meninggalkan dosa, engkau mempersembahkan. Setelah mempersembahkan secara bagian, pasal 6 di dalam Rome chapter 6, you partly dedicate your organ before God, and until chapter 12 you totally dedicate your whole body to be the living sacrifice. Sekarang aku menyerahkan seluruh tubuhku sebagai korban hidup, living sacrifice. Why living sacrifice? Logically speaking, there's no sacrifice in living. All sacrifice must die. Semua harus mati.
Tidak ada korban yang sudah dikorban serahkan kepada Tuhan akhirnya lari pulang jalan. Tidak ada. Domba itu sudah dijadikan korban, harus dibunuh, darahnya dicurahkan, lalu seluruh tubuh dipotong, jantungnya dikeluarkan. Tak mungkin hidup. Tetapi Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat pertama, demi kemurahan Tuhan Allah, aku menganjurkan kamu serahkan tubuhmu sebagai korban hidup. Offer your body as a living sacrifice. Why living sacrifice? No sacrifice is living. All sacrifice must dead. Harus mati. Tadi saudara-saudara, karena the final and the ultimate sacrifice is dead already, Jesus Christ. And the dead Christ finally resurrected, become a living Christ. From that on, that day on, no more dead sacrifice, only living sacrifice. Setelah Yesus Kristus mati, dipaku datang ke salib, menyerahkan tubuhnya sebagai korban yang mati, tetapi dia bangkit pula. Setelah Yesus bangkit kembali, tidak ada lagi korban mati, semua adalah korban hidup, karena kita sudah mati beserta dengan Kristus dan hidup beserta Kristus, dan kita sekarang hidup untuk Dia yang sudah mati dan bangkit bagi aku. I am living for the one who died and resurrected for me, Jesus Christ. Jesus Christ. Tuhan tidak menghitung dosaku karena Dia melihat engkau dan saya melalui Jesus Christ. Do not look at me, look at your Son Jesus Christ, who died on the cross for me, who resurrected for me, now still in heaven pray for me. Jangan lihat saya, lihatlah Yesus Kristus. Saudara-saudara, Paulus berkata di 2 Korintus pasal 5:14, aku tidak lagi hidup bagi diriku, karena Kristus sudah mati bagiku, karena Kristus sudah bangkit dari kematian untukku, sehingga Yesus sekarang hidup di dalam surga berdoa bagiku. Aku sekarang tidak lagi hidup untuk diriku, aku hidup untuk Kristus yang sudah pernah mati dan akhirnya bangkit lagi bagiku. Itulah sebab aku hidup bagi Yesus Kristus. Ini hidup pertobatan yang sejati. Repent, repent, repent. Maukah kita menjadi orang Kristen yang sejati? Jawab. Maukah kita hidup untuk Tuhan? Maukah kita sungguh-sungguh bertobat? Maukah kita membenci dosa, meninggalkan dosa, dan sungguh-sungguh hidup tidak lagi dicemarkan oleh dosa, living in the holiness and the righteousness, and to serve God in the righteousness and the holiness for the rest of your life. Seumur hidup, sisa hidup kita adalah hidup melayani Tuhan di dalam kesucian keadilan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Pada malam ini Engkau berkata-kata kepada kami melalui kesaksian, melalui firman, melalui pengertian kebenaran menurut wahyu yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kitab suci, melalui para nabi di perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu yang hidup. Kami berdoa kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan penyertaan Engkau dan urapan kebenaran Roh-Mu, sehingga kami boleh dipenuhi dengan kebenaran dan pengertian firman Tuhan yang ajaib. Ajarkan kami untuk menjadi orang bertobat sungguh-sungguh, hidup di dalam kesucian dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami, perbaruilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.